diagram pengiriman. Berikut ini merupakan rancangan aktiviti diagram pengiriman barang. Di sini admin melakukan login. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman pertama. Setelah itu admin akan melakukan input data. Jika sukses maka akan menyimpan ke database. Jika gagal akan menampilkan halaman utama. Setelah itu sistem akan menampilkan data yang sudah dikelola. Setelah itu admin akan menginput data pengiriman. Setelah admin melakukan input data pengiriman, maka sistem akan menampilkan data pengiriman. Setelah itu selesai. Yang ketiga adalah rancangan sistem. Di sini ada ERD, Entity Relationship Model. Berikut ini merupakan rancangan ERD pengiriman barang. Di sini pelanggan mempunyai pelanggan nama telepon dan alamat. Pelanggan di sini mempunyai relasi kirim barang. Setelah itu barang akan diproses admin. Admin akan memberikan barang ke kurir. Itu kurir akan mengirimkan pengiriman. Yang keempat adalah testing. Nah, testingnya pertama black box. Deskripsinya login admin, terus hasil yang dihasilkan itu melakukan menu dashboard, terus hasil pengujiannya berhasil tampil, kesimpulannya berhasil. Lalu login admin dengan password yang sama tidak masuk hasil yang diharapkan tidak masuk ke dashboard, hasil pengujian atau login kesimpulan berhasil. Login admin dengan email yang salah, hasil yang diharapkan tidak masuk ke menu dashboard, hasil pengujian karena login kesimpulannya berhasil. Tampilan dashboard menambahkan menu dashboard, hasil pengujiannya tak menu dashboard, terus kesimpulannya berhasil. Lalu white boxnya white boxnya pertama sudah code-nya itu if tombol harus ditekan dan get ID query dari input form execute query as close menghapus data query dengan ID tersebut. If penghapusan berhasil dan redirect ke halaman query, also redirect ke halaman index penghapusan error. And if lalu boxnya flowchartnya pertama begin, lalu perform courier, if button ditekan, jika berhasil get ID courier dari form, jika gagal kembali ke form courier. Terus dari get ID courier dari form execute query as usual menghapus data courier. Apakah penghapusan berhasil? Jika tidak kembali ke form courier. Jika iya sudah berhasil menyimpan data di database. Lalu ke kompleksitasnya, edge-nya ada 9, node-nya ada 8, terus path-nya itu ada 3 path. Pertama path 1, 2, 3, 4, 8. Path yang kedua itu 1, 2, 3, 5, 6, 8. Path yang ketiga itu 1, 2, 3, 5, 7, 8. Use case diagram merupakan diagram yang menambahkan interaksi antara aktor dengan sistem yang akan dikembangkan. Penggambaran sistem pengiriman barang dalam bentuk use case sebagai berikut. Di sistem ini memiliki dua aktor, yaitu admin dan pelanggan, di mana admin dapat melakukan login, dapat mengelola data pelanggan, mengelola data barang, mengelola data kurir, dan mengelola data jadwal pengiriman, dan juga melakukan pencetakan data, dan juga bisa dilakukan upload. Sementara pelanggan dapat melakukan registrasi, login, mengelola data barang, dan juga mengelola data jadwal pengiriman, dan juga melakukan lockout. Selanjutnya adalah sequence diagram. Berikut merupakan
data, update data, delete data, dan juga expose data. Yang kedua itu ada kelas kurir dengan atribut ID kurir, nama, jenis kelamin, telepon, alamat, jenis kendaraan, jadwal kerja, dan tempat nomor dengan fungsi insert data, update data, delete data, dan juga expose data. Kelas yang ketiga adalah barang dengan atribut ID barang, nama, deskripsi dengan fungsi insert data, update data, delete data, dan juga export data. Yang keempat kelas adalah pengiriman dengan atribut ID pengiriman, tanggal, ID pelanggan, ID kurir, ID barang, penerima, alamat tujuan, jenis pengiriman, kategori pengiriman, berat barang, harga total, dan juga status dengan fungsi insert data, update data, delete data, dan juga export data. Yang terakhir ada kelas user dengan atribut ID user, email, dan juga password dengan fungsi yaitu login, update data, dan juga delete data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 ini mempresentasikan hasil tugas yang sudah kita buat yang berjudulkan sistem pengiriman barang dengan saya sendiri Fajar Samputra dan Edo Yusuf Wicaksono. Yang pertama ini kita akan membahas latar belakang. Yang pertama, pengenalan sistem pengiriman barang. Sistem ini dirancang melalui proses analisis sistem mulai dari identifikasi kebutuhan sistem seperti kebutuhan pengguna, kebutuhan operasional, kebutuhan operasional, hingga ke tahap perancangan sistem, yaitu perancangan sistem kerja aplikasi. Terus identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya itu satu, bagaimana mengatur penyusunan data secara aman, teratur, dan terkendali, memastikan data yang terkait dengan pengiriman barang disimpan dan dikelola dengan baik. Yang kedua, bagaimana menciptakan suatu sistem administrasi dan penyimpanan database untuk menyusun perencanaan pengiriman barang. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan efisiensi operasi melakukan sistem yang terintegrasi. Lalu pengenalan sistem pengiriman barang. Pertama, kebutuhan fungsional. Satu, mencetak dan mengekspor laporan dan berbagai format, memilih dan mendapatkan kurir untuk pengiriman, mengedit dan mengubah data pengiriman, menandakan pelanggan, mengabarkan data dan analisis tren dan kinerja. Lalu kebutuhan operasional. Sistem harus dapat memproses data dengan cepat dan efisien. Sistem harus kompatibel dengan berbagai perangkat dan browser web. Sistem harus dapat pulih dengan cepat dan kegagalan. Dari kegagalan, sistem harus dioptimalkan mengembangkan response. Sistem harus memiliki analitika yang mudah dinavigasi. Selanjutnya model pengembangan sistem. Di sistem yang kita buat